Kalau emang takdir saya harus mati dibunuh, saya ikhlas. Untuk kebenaran nih. Siap mati melawan kelompok sebelah, Habib Kribo layak dapat respek besar. Ditulis oleh X Hardy dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Zain Assegaf atau yang akrab disapa Habib Kribo menjadi populer dan diperbincangkan banyak orang, terutama ketika dia tampil di acara TV dan berdebat panas dengan Haikal Hasan saat membahas soal penahanan Habib Bahar Smith. Beberapa waktu lalu diundang untuk tampil di podcast Deddy Corbuzier. Di sana dia mengungkapkan bahwa dirinya siap mati karena melawan kelompok radikal. Saya nggak takut lah, bismillah, kalau memang takdir saya harus mati dibunuh, saya ikhlas, kata Habib Kribo. Habib Kribo mengaku kelompok radikal tersebut pernah datang langsung ke rumahnya, namun belum sempat menemui langsung dirinya. Kelompok tersebut sudah kembali. Selain ini, dia juga sudah kenyang diteror oleh orang tidak dikenal. Rumahnya pernah ditempeli stiker-stiker sebagai bentuk ancaman terhadap dirinya. Sebenarnya saya salut dengan orang ini. Tidak banyak yang mau mengorbankan keterangan hidup untuk meladeni kelompok-kelompok pengacau negara. Kebanyakan hanya bermain aman dan bermain halus. Habib Kribo terang-terangan memunculkan dirinya di publik, bahkan terang-terangan mengaku melawan kelompok tersebut dan tidak takut mati. Dari cara mereka bereaksi, terlihat jelas kalau kelompok ini sungguh tidak ada otak, tidak senang, lalu main ancam, meneror dengan berbagai cara, bahkan intimidasi dan persekusi jika memungkinkan. Tidak ada adabnya sama sekali, ngakunya bela agama, tapi sebenarnya mereka ini tidak lebih dari kelompok preman yang suka bikin keributan. Memang saya tidak akan pernah seberani dia, tapi saya salut dan berikan 4 jempol buat Habib Kribo. Sebenarnya negara ini butuh lebih banyak orang-orang seperti Habib Kribo yang tidak takut bersuara lantang melawan kelompok intoleran dan radikal. Bermain di ranah radikalisme itu sangat berbahaya, apalagi terang-terangan mengaku akan melawan kelompok tersebut. Risikonya besar. Beda kalau bermain di ranah politik yang jauh lebih aman. Yang dihadapi Habib Kribo bukan kelompok yang patuh aturan dan menjunjung tinggi hukum, melainkan kelompok pengacau yang menganggap negara ini milik mereka, sehingga suka melanggar aturan. Mereka lebih suka menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Kelompok ini yang sebenarnya masalah terbesar di negeri ini. Sebuah negara bisa porak-poranda juga karena mereka. Jika ada peluang, mereka bisa membuat kekacauan di mana-mana. Dan munafiknya, mereka bangga dan merasa benar telah melakukan itu atas nama agama. Lihat apa saja yang mereka lakukan terhadap Ahok. Itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari apa yang bisa mereka perbuat jika diberi panggung yang jauh lebih besar. Sebenarnya melawan mereka bukanlah masalah besar. Masalahnya mereka jadi pengecut ingusan ketika sudah ditabok dan ditempeleng. Saat garang mereka tidak kenal aturan. Aturan diinjak dan dilepehin. Ketika ditempeleng dan terjepit, mereka teriak dizalimi dan mendadak tahu aturan dan melapor. Kelompok ini tidak bisa diajak dialog. Di otak mereka hanya berpikir gimana caranya bikin gaduh dan rusuh. Disenggol dikit maunya langsung main bacok. Emosi mereka seolah sudah terkubur ribuan tahun. Begitu digesek sedikit saja langsung meledak bergemuruh. Habib Kribo pun mengaku tidak mau terlibat dialog dengan kelompok tersebut, sebab kelompok tersebut bukan mencari kebenaran, tapi memaksakan kehendak. Saya suka gak mau hadapi kelompok mereka untuk dialog, karena mereka bukan cari pembenaran, tapi memaksakan kehendak dengan ancaman atau apapun, jadi gak harus saya layani, katanya. Benar sekali kata dia, memang tidak bisa diajak dialog. Kalau dialog dengan mereka, tidak akan ketemu win-win solution. Karena mereka super egois, hanya tuntutan mereka yang harus didengarkan. Hak kita, beratlah kalau mereka mau dengarkan. Bayangkan saja, surga saja bisa mereka klaim seenak jidatnya. Lantas apa manfaat dialog dengan mereka selain buang-buang waktu? Saya hanya bisa doakan yang terbaik buat Habib Kribo. Perjuangannya tidak mudah. Kenyamanan hidupnya jelas terganggu oleh berbagai intimidasi, ancaman dan teror. Ini semua demi NKRI agar tidak dirusak oleh kelompok sebelah. Dia berhak dapat respek besar dari masyarakat Indonesia yang waras dan cinta NKRI, karena bagi kelompok sebelah dia adalah musuh yang harus disingkirkan. Bagaimana menurut Anda? Saran lucu MUI Jatim, penendang sesajen jangan diproses hukum dulu. Ditulis oleh X Hardy dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pria yang menendang sesajen sudah diketahui, ditemukan dan kemudian ditangkap di Bantul. Namanya Hadfana Firdaus.
Saat ini Hatvana telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat 2 pasal, yaitu pasal 156 dan 158 KUHP terkait ujaran kebencian terhadap satu golongan. Dan ternyata orang ini adalah anggota dari salah satu ormas Islam. Tidak diketahui ormas yang mana. Ketua Fatwa MUI Jatim, Kiai Haji Makruf Hozin, menyarankan agar pelaku tidak diproses hukum terlebih dahulu. Makruf meminta pelaku untuk dipertemukan terlebih dahulu dengan warga setempat. Jadi memang seperti yang dibilang sama kawan saya di Semeru, jadikan yang membuat warga kesal karena mereka memvideo lalu menyebarkan sambil mengata-ngatai syirik, murka Allah datang. Sebenarnya dari dulu warga membuat sesajen, lalu hilang. Mereka nggak tahu entah dimakan hewan atau karena angin, itu nggak masalah. Tapi tidak ada unsur pelecehan ke warga. Kalau deliknya, pasalnya ujaran kebencian, masuk ke ranah itu, katanya. Habis sekali lagi itu insiden di tengah upaya membantu, jadi itu relawan kan membantu logistik. Jadi ada kejadian itu. Menurut saya dimediasi, diselesaikan kekeluargaan, lalu pelaku minta maaf. Sudah lanjutkan proses tugas relawan itu. Tapi kalau memang warga tingkat kebenciannya sudah nggak mau direkonsiliasi atau cara damai, ya silahkan dilanjut, katanya. Tidak hanya itu, Makruf menambahkan ormas Islam di Indonesia ada beraneka macam, yang mengatakan jangan sampai kejadian ini bisa memicu perpecahan. Saat ditanya pelaku dari ormas Islam mana, dia enggan membocorkannya. Adalah yang penting mereka sudah berjanji memperbaiki cara dakwah mereka, katanya. MUI Jatim ini berulang kali saya melihat bikin pernyataan yang tidak perlu dan kadang aneh. Salah satunya adalah pernah mengimbau kepada umat untuk tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakan, kecuali wakil presiden. Ribet amat urus yang beginian. Selain itu, MUI Jatim juga pernah mengeluarkan imbauan mengenai pejabat untuk tidak perlu mengucapkan salam lintas agama dalam agenda resmi. Wali Kota Surabaya saat itu, Risma, sempat merespons imbauan tersebut tidak bisa dilaksanakan terhadap dirinya karena warganya yang plural bahkan dalam agama. Lucu aja, MUI Jatim seringkali mengeluarkan imbauan tidak penting seperti itu. Dan kali ini masih terulang lagi dan bahkan terdengar makin konyol. Pelaku menendang sesajen dengan sengaja setelah membuat narasi versi dirinya sendiri. Bukankah itu adalah pelecehan terhadap kepercayaan lain? Bukankah itu dilarang? Dan menurut MUI Jatim, pelaku tidak perlu ditangkap dulu, karena bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan pelakunya sudah minta maaf. Ini MUI Jatim kok lebih kasus? Kalau begitu semua kasus penistaan agama bisa dimaafkan dan diselesaikan dengan dialog. Cukup dengan minta maaf, maka masalah beres. Bagaimana kalau misalnya umat minoritas yang melakukan penistaan? Apakah ada jawaban bijak seperti itu? Saya yakin akan ada banyak pihak yang ribut hingga demo berjilid-jilid. Tidak ada cerita dialog atau kekeluargaan. Meski sudah minta maaf, proses hukum harus lanjut. Bahkan ada penekanan lewat mobilisasi massa dengan kesan agar hukuman tidak boleh ringan. Ngeri kalau melihat gaya berdemokrasi seperti ini. Soalnya tuntutan mereka adalah aturan mutlak yang harus dipatuhi di negara ini. Semua harus adil dan sesuai aturan. Siapapun yang melanggar harus diproses hukum. Jangan ada kesan berat sebelah yang bikin konflik kian meruncing. Giliran umat lain yang bikin masalah langsung gerak cepat mendesak aparat menangkap dengan alasan meresahkan. MUI Jatim bijak tapi berat sebelah, lucu banget. Tolonglah jangan ngawur, apalagi berstandar ganda. Siapapun jangan mengusik kepercayaan siapapun meski dianggap tidak pas. Malu dong sama negara lain yang sudah mikir teknologi terbaru, metaverse, kecerdasan buatan, teknologi nano, eksplorasi luar angkasa, bahkan di berita sudah ada kabar jantung babi ditransplantasi ke manusia dan berhasil. Di sini masalah agama masih gak selesai, terlalu sibuk bicara surga, sampai-sampai tidak fokus bekerja dan berusaha. Ketika tidak berhasil atau gagal, atau bahkan gagal, malah salahkan pemerintah tidak bisa mensejahterakan warga. Lihat orang lain sukses, malah iri dan dengki. Bagaimana menurut Anda?